Oke, baik. Soal partai politik pengambilan keputusan, terutama untuk calon pemimpin di daerah. Silakan Mas Heri. Biasanya kalau kita di kantor partai di kabupaten kota untuk memilih wali kota, bupati, wakil dan sebagainya dibuka pendaftaran di kantor-kantor partai. Semua partai rasanya seperti itu, karena dalam rangka untuk itu formalitas aja, biar bagus gitu, ujungnya juga tetap aja. Karena nggak mungkin kalau itu nggak ngerti. Jumlah pilkada sebanyak 171 ini banyak loh, Mbak Afi. Jadi semua DPC, kantor-kantor partai kita, semua partai akan membuka proses pendaftaran, seleksi, dan biasanya kalau untuk tingkat kabupaten kota, Mbak Titi, itu kemudian kita minta ketua pimpinan partai di tingkat provinsi mengajukan rekomendasinya siapa yang mereka ajukan itu. Dan kalaupun misalkan DPP ada intervensinya, biasanya hanya waktu di level provinsi. Gubernur kita Gerindra intervensi lah DPP karena memang span of controlnya bisa kita kontrol. Tapi kalau kabupaten kota rasanya memang kita serahkan mekanisme itu dari bawah. Nah, yang terpenting adalah sekarang bagaimana aspirasi rakyat itu bisa tercermin, terakomodir itu. Pertama, kan kita punya jajak pendapat internal, ada lembaga, ada hasil survei, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kita juga. Karena itu kan hasil survei cerminan dari apa yang dirasakan di masyarakat. Kemudian jajak pendapat internal. Jadi sebenarnya ya kita nggak mungkin ini kita serahkan kembali ke masyarakat kan nggak mungkin. Dan kemudian memang aturannya memang mengharuskan Dewan Pimpinan Pusat Partai itu memang kemudian pada akhirnya yang menandatangani Ketua Umum dan Sekjen dan dicap serta kemudian formulir itu porsi ya. Kewenangan atau kalau provinsi sih biasanya DPP. Kabupaten kota karena jumlahnya banyak kita serahkan memang ke partai, struktur partai di kabupaten kota dan kita buka penjaringannya. Keputusannya tetap di pusat. Tapi kan gini, memang apa yang terjadi yang dikhawatirkan adalah jangan sampai kemudian proses mekanisme yang ada muncul dari bawah kemudian terkalahkan oleh misalkan kepentingan elit. Gitu. Beberapa contoh yang belakangan ini mengemuka misalkan di salah satu partai karena ada dinamika di elitnya, perubahan ketua umum partai, kemudian rekomendasi yang sudah jatuh keluar, kemudian pindah ke kandidat yang lain. Termasuk jangan sampai ada kayak bakar-bakaran kantor di daerah ketika calonnya tidak didukung artikulasi kepentingan itu. Kita berharapnya tidak terjadi itu yang sekarang ya. Dulu-dulu kan sering tuh calon yang didukung oleh daerah kemudian tidak didukung oleh pusat sampai kemudian mendatangi saya rasa kantor. itu menurut saya ada kemajuan kedewasaan berpolitik di kader partai. Jadi sebenarnya masyarakat pun saya melihat ada dinamika level pemahaman demokrasi yang sudah makin baik, Mbak Afi. Jadi rasanya kekhawatiran soal potensi kerusuhan atau bakar-bakaran karena ketidakpuasan karena tidak dipilih itu rasanya sekarang redam. Kalau ini satu yang harus direspon oleh partai politik. Dan partai politik harus membuktikan dia memang harus buka mekanismenya supaya bisa menyerap aspirasi itu. Kalau gagal harus jadi kader gak sih? Yang mana atau itu? belum jadi aja sudah jadi kader, udah dimajuin gitu kan. Gimana? Yang diusung mungkin yang jenderal aktif gitu? Tadi disuruh masukannya kalau bisa memang mau minat dan bakat 1 tahun sebelumnya di kader. Artinya ini kan waktu dibuka DPR, kemungkinan juga komunikasinya. Enggak, saya rasa memang misalkan di contoh di Jawa Barat, di Sumatera Utara, menurut saya itu ada dasarnya. Ada hasil surveinya yang memperlihatkan seseorang memang layak untuk kita pilih. Tapi bisa jadi ya pertimbangannya yang kemudian muncul adalah seperti yang di Jawa Barat ya Pak Anton. Gitu. Pilkada Jakarta memang mau tidak mau memberikan efek terhadap penyebar luasan level demokrasi ke pemilih. Bukan berarti apa yang terjadi di Jakarta adalah hanya terjadi di Jakarta dan tidak mungkin terjadi di daerah-daerah lain. Menurut saya sosial media itu menyebarkan kesadaran baru di pemilih bisa jadi ini di seluruh Indonesia. Supaya adil begini ya. Oleh karena itu menurut saya sebentar Mas Kodar ini hostnya Mbak Afi. Saya narasumber ini bicara sebagai narasumber. Jadi bisa jadi efek
dari Pilkada Jakarta kan kita dirasakan. mengetahui bahwa Pak Anton juga termasuk salah satu pimpinan polisian yang pada saat itu juga berdiri di garis terdepan, tegas, segala macam. Nah, pertimbangan partai politiknya juga bisa jadi adalah dalam konteks itu. Itu rasanya memang akhirnya semua partai politik sadar tidak sadar, langsung atau dilangsung, menyesuaikan dengan sebenarnya efek dari peningkatan level demokrasi di pemilih yang dari sekarang. Bawaslu sendiri ada strategi khusus nggak sih untuk mengawasi calon yang dari memang sipil atau kader partai politik dengan para jenderal yang maju di pilkada ini? Nah, salah satu indeks kerawanan kita kan titik krusialnya adalah soal keamanan ya. Soal keamanan, dan memang biasanya di tahapan pencalonan ini pergeseran adanya calon-calon kayak misalnya Jawa Barat. Jawa Barat ini dari potret kita di soal indeks kerawanan pilkadanya nggak terlalu rawan. Tetapi karena dia dari tumpu pertarungan karena pemilihnya besar, apalagi dengan sekarang eskalasi pencalonan bahkan ada 3 jenderal begitu, ini secara otomatis akan membangkitkan potensi kerawanan yang lain. Dan ini menjadi antisipasi kita, karena bagi kami pencegahan dan pengingatan kepada semua pihak menjadi penting. Karena suhu yang semakin meningkat, terutama kaitannya dengan netralitas, kami sudah bersurat dengan Panglima. Besok pagi kami ketemu dengan Kapolri untuk membahas ini, karena kita nggak mau pilkada yang kata Mas Ferry rasa pilpres ini kemudian meluluhlantakkan tatanan yang sudah baik. Kami punya mekanisme berarti dan punya kewenangan pencegahan. Sebenarnya gitu, warningnya ada Iya. dengan banyaknya jenderal aktif yang maju di pilkada ini. Menurut warningnya saya sih ada. tidak tepat juga, itu cenderung insinuatif mengatakan bahwa karena ada 3 jenderal kemudian tingkat kerawanan meningkat. Wah, itu bahaya itu menurut saya. Kenapa nggak sekalian aja bilang pilpres itu banyak jenderalnya kemudian tingkat kerawanan meningkat? Nggak masalah kok. Nggak masalah. Jadi persoalan itu bukan jenderal atau bukan jenderal. Menurut saya karena dia jenderal justru perspektif keamanannya kan lebih baik begitu. Kerawanan itu karena misalnya ketegangan sosial. Bukan ya, potensi mobilisasi ini bukan calonnya Enggak, perse. kalimatnya bisa diputar ulang tadi. salah tangkap Begitu dia, jenderal salah ini kerawanan meningkat. Bahaya itu. Tidak adil bagi mereka. Ini kan dua lembaga ini kan juga pada tataran tertentu kadang-kadang ada ketegangan. Nah, itu yang kita antisipasi. Kalau sama-sama memobilisir meskipun tentu sama-sama terjadi mundur, lah. ini yang harus kita ingatkan, kita antisipasi. Termasuk di daerah lain, makanya kami sudah melis nih. Paling tidak sudah ada 8 kabupaten kota, 8 provinsi yang di situ ada jenderal maju. Dan itu sudah kita ingatkan jajaran Bawaslu kita untuk juga mengantisipasi, memberi perhatian khusus terkait dengan sisi pencalonan dan juga potensi nanti Kan di antisipasi nggak kampanye. apa-apa dong Mas Kodari, kayaknya Anda terlalu menyederhanakan situasi, kayak Anda justru nggak deg-degan gitu. Bapak Bawaslu ini yang menyederhanakan persoalan. Begitu jenderalnya jadi 3, kemudian tingkat kerawanannya lebih tinggi dibandingkan daerah lain yang jenderalnya cuma 1. Bahaya sekali kalau menurut saya. Ya, tapi saya kira sebenarnya Bang Kodari ini kura-kura dalam perahu ya. Kura-kura nggak tahu gitu. Karena gini. Dia lembaga survei. Ada udah di balik tahun. Dia ini lagi test the water kita gitu kan. Jadi kalau 3 jenderal maju yang kemudian membuat kerawanan itu muncul, terutama kalau masyarakat publik punya perspektif, punya paradigma bahwa institusi-institusi ini bertarung politik dan meragukan netralitasnya. Bisa jadi mereka berkompetisi benar, tapi ketika kemudian perspektif paradigma mereka sudah curiga duluan, ini kan bisa mengganggu, merembet kemana-mana. Misal, kalau fenomena SARA digunakan, politik uang dilakukan, lalu mereka tidak percaya penegakan hukum. Apalagi misalnya Kapolri mengatakan kita akan bentuk satgas anti politik saya cuma uang. bercermin saja bahwa selama ini kerawanan itu bukan terjadi karena di situ ada tentara atau polisi yang bertarung, bukan. Tetapi karena selisih suaranya misalnya tipis, atau kemudian ada kelompok-kelompok etnis atau kelompok-kelompok agama yang memang sudah bertarung dalam fenomena-fenomena sosial sebelumnya. Di antaranya. Dan lain-lain. Oke, saya minta tanggapan Mas Kodari. Tadi sebelum jeda saya tanya, apakah kalau Anda lihat ini kan Anda melakukan survei juga. Gara-gara surveinya Mas Kodari ada itu semuanya jadi ikut-ikutan. Nah, apakah benar? Apakah memang ini kebetulan atau hanya ada kebetulan atau benar terjadi gap atau kubu-kubuan ketika Gerindra banyak mendukung atau mengusung TNI, sementara PDIP banyak dari Polri. Mungkin ada sosok tertentu yang kemudian mampu mengkomunikasikannya secara politik.
Ya sebetulnya bisa menjawab Pak Ferry ya. Ya karena udah Gerindra sekarang saya yang tanya, jenderal. kamu tadi masuk dan lain tanya, Jadi kamu begini, jawab saya tanya nih, memang elit gantian. politik Pak Afi juga, mewakili elit saya. politik juga Nah sekarang saya mewakili Mas Eri punya ya. kecenderungan Oke. untuk yang hostnya Afi ya, bukan Pak Ferry. Ya. Punya kecenderungan untuk mendekati kekuatan-kekuatan politik tertentu dan itu sebetulnya menurut saya bagus ya. Ketika Bu Mega sudah mengatakan ada sinyalemen bahwa PDIP partainya polisi, itu tidak benar. Dan saya apresiasi Ibu Mega mengajukan Pak siapa Jenderal TB Hasanuddin. Saya kira alasan kenapa diajukan TB Hasanuddin adalah ingin menjawab stigma itu gitu atau pelabelan itu bahwa tidak benar mencap PDI Perjuangan sebagai partainya polisi begitu. Dan oleh sebab itu juga bagus juga kalau Gerindra mengajukan calon dari polisi untuk menjawab hal itu juga begitu loh. Saya bilang begini, PDI Perjuangan sebetulnya mengambil resiko yang sangat besar dengan mengajukan TB Hasanuddin. Karena dia calon yang selama ini tidak dibicarakan. Kalaupun dibicarakan cuman sebagai wakil, mohon maaf. Ini cawagupnya dengerin kita loh, saya minta tanggapannya. Bicara elektabilitas, itu elektabilitas itu rendah begitu loh. Jadi menurut saya juga harus proporsional bahwa partai politik juga sebetulnya memperhatikan dinamika yang terjadi di masyarakat. Iya, lalu kemudian ya berusaha menetralisir potensi-potensi yang bermasalah. Dan tadi kalau ada sinyalemen ini 3 jenderal akan bertarung. Sorry bos, ya ini PDI Perjuangan menggabungkan tentara dengan polisi berpasangan. Bagaimana mereka mau berantem? Mereka justru kerjasama. Begitu. Baik. Sama-sama Mas Ferry. Kita jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Opini Dua Sisi. Jangan diadu Pak, jangan diadu.